Oke, Pak Riki. Oke, siap. Dio sudah hadir ya? Mas Dio, udah hadir. Assalamualaikum, Selamat Pak. pagi Oke, Pak Riki, Pak Joni. Selamat pagi, Mas Dio. pagi Kak Dio. Pak Samsul Oke, mungkin ada rapat, Pak. ya kita mulai Pak John. Oke, siap. Oke. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi menjelang siang hari ini, 3 Agustus 2023, di acara Postpreneur hari ini episode yang ke-79. Ini dengan tema kita coba angkat bisnis ekspor itu mudah. Nah, ini kita mau memberikan sedikit literasi buat semua teman-teman bahwa saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan teman-teman UMKM ini untuk bisa go internasional. Nah, sudah hadir bersama kita seperti biasa Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon. Pagi, Pak Riki. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah, udah sehat, Pak. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang suaranya nggak ada, bisa coba dicek koneksinya, atau jika memang dibutuhkan bisa log out, lalu login ulang. Nah, Pak John, hari ini nih kita bicara mengenai ekspor, sepertinya bukan yang pertama kali ya, Pak John? Ya, betul. Ini sepertinya untuk dari ekspor ID sudah yang kedua kalinya. Wah, luar biasa. Ini ada gambaran hari ini nih, topiknya apa yang kita angkat, Pak John? Ekspor. Tentang apa nih ekspornya? Oke, rekan-rekan sekalian, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, seperti Mas Dio, Business Development dari Export ID. Terima kasih Mas Tio sudah join di kegiatan webinar kita kali ini, Postpreneur ke-79. Saya hormati juga Pak Riki yang sudah bersama saya yang ke-79 kalinya ini hadir di kegiatan webinar ini. Pak Samsul saya sudah kontak, kemudian sepertinya beliau belum join ya, kemungkinan ada rapat ya. Beliau masih sibuk ya dari Sabang sampai Merauke kantornya Pak Riki. Rekan-rekan sekalian, tema kali ini kita angkat tentang bisnis ekspor itu mudah, seri kedua, karena kita sudah ngobrol nih sama Mas Amin ya dari Ekspor ID. Kita minta Ekspor ID bisa mengisi 1 bulan sekali, Mas Dio. Jadi bulan kemarin Mas Amin, mungkin bulan ini Mas Dio, juga tim dari Ekspor ID lagi yang lain kita hadirkan di Kamis pertama di setiap bulan. Mudah-mudahan Mas Dio em, bisa betah ya, bisa betah setiap bulan mengisi di Postpreneur ini. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena tema ekspor ini cukup literasinya masih masih kurang ya, teman-teman di siapapun saya melihat bagaimana cara syarat ekspor, apa ini bisa ekspor enggak gitu ya. Sehingga channel ini bisa kita berikan atau kita hadirkan tema-tema ini supaya lebih meluas pemahaman tentang ekspor. Nah, untuk webinar ini memang kita tujuannya untuk itu, memberikan informasi tentang bisnis, baik itu tentang tema digital marketing, tema tentang desain, tentang media sosial, tentang untuk mengiklankan Facebook Ads, TikTok Shop, dan sebagainya. Itu kita hadirkan di channel ini, di Postpreneur Webinar Free ini, untuk para pelaku usaha bisa mengambil manfaat atau minimal tahu, paham, dan bisa menambah informasi lebih lanjut ke narasumbernya.
Pos Indonesia hadir di sini juga kita menghadirkan menginfokan tentang produk layanan pos seperti Pos Aja, itu salah satu platform digital kita, bisa di-download di Play Store atau di App Store. Teman-teman bisa download dan fungsinya adalah untuk bisa permintaan pick up. Jadi pakai pos akan datang ke rumah, mengambil kirimannya, dan teman-teman bisa juga tracking tarif, kemudian melacak kiriman itu bisa melalui aplikasi Pos Aja. Kemudian aplikasi Postpay itu aplikasi digital kita untuk layanan keuangan. Di situ bisa untuk top up apapun, bayar apapun, bisa kirim uang melalui wesel pos, melalui ke rekening bank, itu bisa melalui aplikasi Postpay. Bisa di-download dua aplikasi tersebut di Play Store maupun di App Store. Nah, di sesi ini nanti di akhir acara, Pak Riki juga akan paparkan tentang peluang usaha berbisnis menjadi kemitraan agen pos. Teman-teman bisa melihat atau bisa nanti mendengarkan paparan dari Pak Riki, apa sih tantangan dan peluang untuk berwirausaha untuk jadi agen pos. Nah, agen posnya ada imbal jasanya buat para masyarakat yang bisa mengelola agen pos tersebut. Rekan-rekan sekalian, tema kali ini kita dengar sampai akhir dari Mas Dio. Mas Dio ini juga trainer nih di Ekspor ID ya. Jadi beberapa tema-temanya nanti saya akan share materinya di room chat. Silakan nanti di-download. Saya sudah dapat share dari Mas Dio untuk tema kali ini. Kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat para peserta webinar Pospreneur ini, dan juga kepada narasumber serta Pak Riki dan semua yang berkepentingan untuk kita acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John. Nah, ini luar biasa buat teman-teman semua untuk bisa mengenal apa sih yang dibutuhkan nanti ketika ekspor. Apakah harus ketika melakukan ekspor itu satu kontainer, atau bisa kalau misalkan cuma ngirim sepasang sepatu, bisa nggak gitu kira-kira. Nah, ya, apa sih yang dibutuhkan kalau mau ngirim sepasang sepatu misalkan. Nanti ini Mas Dio akan memaparkan bahwa ternyata ekspor itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Mungkin dapat saya sampaikan juga bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama PT Interindo Arta Kreasi bersama dengan PT Pos Indonesia untuk mengembangkan literasi bisnis teman-teman UMKM, koperasi, BUMDes, bahkan teman-teman mahasiswa untuk menjadi jadi dari PT Pos sama IAK kita mau mencetak entrepreneur baru. Karena acara ini terselenggara atas kerjasama dengan PT Pos, mungkin ada baiknya kita simak company profile dari PT Pos Indonesia. Sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri
dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Tadi transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos mengikuti perkembangan zaman
seperti ada aplikasi Postpay, Pos Aja untuk layanan pembayaran dan top up ada Postpay gitu. Oke, Pak John, hari ini coba kita undang Mas Dio untuk ikut bergabung. Siang, Mas Dio. Selamat siang Pak Riki, Pak Joni. Terima Mohon kasih maaf. Mas Dio sudah bersedia hadir kembali untuk berbagi ilmu bersama kita semua nih. Siap. Oke. Nah, Mas Dio mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dimulai untuk memberikan insight-nya literasi bisnis mengenai ekspor. Nah, sedikit tambahan informasi bahwa saat ini teman-teman peserta masih kita mute. Jadi nanti untuk interaksi bisa di kolom chat. Tapi nanti untuk di akhir acara kita akan buka sesi untuk tanya jawab buat teman-teman. Gitu, Mas Dio. Silakan, Mas Dio. Siap, baik, terima kasih Pak Riki dan Pak Joni atas kesempatannya. Saya bisa diundang ke sini ya, di acara webinar dari PT Pos Indonesia. Oke, mungkin saya langsung coba share screen ya. Oke, jadi untuk pada kesempatan siang hari ini, mungkin saya akan sedikit menyampaikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang memahami ya terkait skema bisnis ekspor itu sendiri, terus seberapa pentingnya ekspor gitu. Tapi mungkin saya akan coba review kembali dan mungkin akan sedikit kita kumpas lebih detail sedikit kali ya tentang apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan nih dalam kegiatan bisnis ekspor itu sendiri. Oke, jadi sebelum kita mulai mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Dio, mungkin biasa dipanggil Dio. Untuk saat ini aktivitas saya ada dua aktivitas utama yang saya lakukan. Pertama itu saya sebagai pegawai di customs di Jakarta tepatnya. Lalu di samping itu saya juga bersama Mas Amin juga ya mendirikan sebuah platform namanya Ekspor ID. Di sini kita pengen bisa memberikan literasi lebih kepada teman-teman. Kita pengen mempermudah kepada teman-teman yang ingin belajar mengenai ekspor. Di tempat kami akan sediakan. Jadi Ekspor ID ini kita platformnya awal mulanya itu memang dari Instagram ya Pak Bu. Jadi kita padatkan di Instagram. Di situ kita sampaikan informasi-informasi terkini mengenai ekspor, isu-isu yang perlu diperhatikan pada teman-teman. Terus kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan di situ kita sampaikan semuanya. Dan kita juga memiliki kegiatan utama yaitu kita bikinkan kelas-kelas di Ekspor ID ini. Jadi kita lebih kupas tentang kegiatan ekspor itu sendiri. Jadi teman-teman bisa interaksi, kira-kira ada kendala apa sih tentang ekspor itu atau mungkin ada yang pengen ditanyakan. Dan di situ kita tidak pungut biaya apapun Pak. Jadi semuanya free untuk teman-teman, kita sampaikan informasinya secara terbuka dan teman-teman bisa manfaatkan sebaik mungkin. Di kegiatan kita juga baik online maupun offline kita juga laksanakan. Kita beberapa kali mengadakan workshop juga di wilayah Jakarta. Beberapa waktu juga kita adakan di wilayah Sidoarjo dan Jawa Tengah. Di samping itu kita juga menjalin kolaborasi dengan beberapa pihak-pihak lain seperti pihak-pihak dari Kementerian Perdagangan, Perin, terus kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak universitas untuk bisa memberikan wawasan kepada teman-teman, terutama teman-teman milenial ya, mungkin yang masih memiliki ide-ide cemerlang apa yang kira-kira mereka bisa gali nih untuk bisa mengembangkan sebuah bisnis itu.
for the record aja, jadi untuk kelas kita itu sudah dilaksanakan 16 kali, 16 batch. Kita berdiri mulai tahun 2021. Pada saat itu memang background-nya adalah karena ada pandemi ya Pak Bu. Jadi pada saat itu masa pandemi dan memang ada beberapa rekan-rekan yang mengeluhkan tentang kegiatan bisnisnya, terus mulai mencari-cari informasi tentang apa sih perdagangan internasional itu, sehingga ya dari situlah kita mulai terpikirkan untuk oh ya, bisa nggak sih kita bikin sebuah literasi buat teman-teman, sebuah platform atau wadah yang mana teman-teman bisa sharing di sana bersama-sama. Dan dari 16 batch yang kita sudah laksanakan itu kurang lebih ada 615 peserta, itu baik dari dalam dan luar negeri. Dari peserta kelas kita kurang lebih sudah 130 peserta yang sukses ekspor perdana ya, berarti ada yang memang benar-benar dari nol, jadi mereka baru lulusan mahasiswa, pengen entrepreneur nih, pengen membuat sebuah bisnis sendiri, terus mereka kembangkan dan kita berikan pendampingan sampai alhamdulillah mereka bisa ekspor. Ini untuk secara total di platform kita Pak, jadi kita sebutnya mitra usaha binaan di Ekspor ID. Di situ memang nggak cuman orang yang sudah memiliki usaha aja, tapi memang di sana ada koperasi, komunitas, dan bahkan dengan mahasiswa pun juga kita berikan wawasan, kita bina juga sehingga mereka bisa menyampaikan atau bisa memanfaatkan ilmu itu dengan baik. Jadi ada di sosial media itu kurang lebih ada 77%, terus di koperasi itu juga ada, bahkan di forum kita aktif di Telegram Pak. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang pengen gabung nih, silakan gabung di Telegram kita, nanti kita bisa sharing-sharing di sana case-case tertentu, atau teman-teman punya barang, punya komoditas yang pengen dipasarkan juga, dipersilakan juga di situ. Oke, mungkin ini gambaran sekilas aja. Mungkin teman-teman juga bisa cari di update untuk neraca perdagangan kita di Indonesia. Jadi selama 2 tahun terakhir sejak masa pasca pandemi hingga masa pemulihan sekarang, alhamdulillah memang neraca perdagangan kita itu ada di posisi surplus, dan memang secara tren itu cukup meningkat di tahun 2021 ke 2022. Cuman di 2023 ini mungkin agak sedikit lesu, cuman karena kita berlihat 6 bulan ini semoga nggak terlalu berpengaruh untuk kegiatan ekspornya. Justru itu malah yang harus kita coba pikirkan dan coba kita tingkatkan, bagaimana sih biar tren ini juga bisa naik. Terus untuk UMKM sendiri, kita memang agak concern Pak dengan UMKM, karena memang Indonesia itu salah satu negara dengan jumlah UMKM terpadat di dunia. Jadi yang tercatat pada sampai saat ini kan kurang lebih ada 65 juta UMKM. Dan di situ memang bisa kita bilang bahwasanya UMKM ini kunci perekonomian. Pak Presiden juga memerintahkan kita untuk bisa memberdayakan UMKM sebaik mungkin, karena UMKM cukup memberikan kontribusi yang besar ya di PDB kita, itu kurang lebih sebesar 60%. Disitulah bagaimana sih kita bisa untuk mengeskalasi teman-teman UKM ini biar bisa naik kelas. Dan kalau kita lihat sejak dari masa pandemi, tercatat 80% UKM itu sudah mulai kembali normal bisnisnya. Jadi memang masa pandemi adalah masa-masa yang cukup mengkhawatirkan ya bagi kita semua, terutama bagi para pelaku bisnis. Itu cukup menjadi masa-masa yang bisa dibilang bisnis itu lesu sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit kembali. Dan untuk ekspor sendiri, nah ini UKM ini saat ini memiliki kontribusi kurang lebih 15% di tahun 2021. Mungkin di tahun ini
harapannya sih sudah naik, cuman datanya sepertinya belum terrecord, jadi kita juga belum bisa sampaikan. Tapi poin pentingnya adalah UKM ini bisa loh untuk menjadi pahlawan devisa di Indonesia. Jadi mereka-mereka ini merupakan sebuah kunci ekonomi bagi negara kita sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwasanya UKM di Indonesia itu kalau kita lihat kan memang nggak terlalu melek ya dengan media sosial gitu. Nah, tapi itu yang kita coba berikan encourage, kita dorong teman-teman untuk bisa menggunakan media sosial gitu, karena itu di zaman digitalisasi sekarang itu menjadi satu hal yang cukup penting lah, biar bisa mengakses informasi, terus bisa memasarkan produknya dengan baik. Tapi alhamdulillah memang saat ini kurang lebih 40% UKM itu sudah melek dengan media sosial. Tinggal sisanya ini yang menjadi PR kita gitu, dan kami juga dari Explore ID pengen bisa nih memberikan wawasan atau pemahaman kepada teman-teman bagaimana menggunakan media sosial itu secara bijak. Karena kita juga kemarin sempat turun ke lapangan di wilayah Jogja atau Bantul itu, di mana di sana ada banyak pengusaha mukaf. Kita lihat bahwasanya dari segi komoditasnya cukup bagus, cuman ternyata nggak terlalu banyak yang mereka itu melek media sosial. Jadi mungkin karena pelakunya itu tergolong usia-usia yang cukup agak di atas 40 atau di atas 50 gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari generasi milenial bisa membantu dari sisi bagaimana sih bisa memasarkan produk-produk rekan-rekan kita di UKM yang mungkin memiliki kendala di media sosial. Oke, untuk ekspor sendiri mungkin ini poin-poin yang coba kita rangkum untuk bagaimana sih bisa menjadi seorang eksportir itu dari step awalnya sampai nanti step akhirnya. Jadi memang pasti teman-teman juga sudah mengetahui bahwasanya dari segi internal itu perlu dipersiapkan dari badan usaha dan komoditasnya. Karena badan usaha sekarang juga pemerintah juga lebih mempermudah, bahwasanya PT Perorangan pun sudah bisa melakukan ekspor, mereka sudah memiliki NIB, dan itu merupakan salah satu syarat untuk bisa mengakses kepabeanan di sana. Jadi teman-teman untuk memberikan badan usaha sekarang sudah cukup mudah, jadi sudah lebih bisa untuk mengakses pasar lebih luas dengan adanya PT Perorangan ini. Dan biayanya pun juga cukup tergolong murah ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi, wah saya harus bikin PT ini biayanya berapa, atau mungkin bikin CV seperti zaman dulu. Nah, sekarang sudah lebih dipermudah lagi. Terus di situ ada riset potensi pasar. Nah, di situ riset potensi pasar itu jadi teman-teman ketika memang sudah memiliki komoditas, nah komoditas itulah yang nanti teman-teman kira-kira harus perkirakan itu akan dipasarkan kemana, kira-kira yang menampung nanti di negara mana, dari PT mana, itu teman-teman yang perlu lakukan. Dan di sini mungkin kalau dari komunitas kami selalu sampaikan juga kepada teman-teman bahwasanya rajin-rajinlah untuk bisa mempelajari pasar di internasional, karena tingkat demand and supply-nya kita juga harus tahu, jadi sehingga memang produk kita apakah laku di sana atau enggak gitu. Nah, terus korespondensi buyer itu nanti ketika memang teman-teman sudah memiliki calon-calon buyer, nanti bisa dikomunikasikan dengan buyer kira-kira skema atau term perdagangan yang mau dipakai seperti apa. Kalau memang sudah oke, nanti bisa melakukan penyiapan barang dari segi packaging. Nah, ini kemarin juga kita sampaikan juga bahwasanya packaging ini adalah satu hal yang perlu teman-teman sangat perhatikan, terutama memang mungkin di produk F&B ya, itu biasanya agak perlu penanganan khusus, misalkan kayak packaging makanan keripik gitu misalkan, itu kan jenis-jenis plastiknya seperti apa, berapa layer lah, itu yang memang harus diperhatikan. Terus nanti ada pengiriman barang, custom clearance, dan payment. Nah, di situ nanti untuk ranah ketika memang teman-teman sudah memiliki barang dan sudah klik dengan buyer-nya.
Oke, untuk kegiatan ekspor sendiri mungkin sebelum kita melangkah ke fundamental ekspor ini, jadi mungkin di pertemuan sebelumnya atau di webinar sebelumnya sudah sempat disampaikan bahwasanya kegiatan ekspor itu apakah memang harus berkontainer-kontainer sih, mungkin seperti yang tadi Pak Riki sampaikan, apakah memang kalau misalkan hanya mengekspor sepatu atau mungkin mengekspor sebuah tas itu apakah termasuk juga dikatakan sebagai ekspor? Dan memang jawabannya adalah iya, karena disampaikan dalam undang-undang definisi ekspor adalah ketika memang barang itu sudah keluar dari keluar daerah pabean. Jadi ketika memang barang sudah keluar itu sudah dianggap sebagai barang yang diekspor karena tidak melihat jumlah kuantiti dan sebanyak apa. Jadi betul teman-teman, nanti kalau misalkan melakukan kegiatan ekspor itu nggak harus yang berkontainer-kontainer, misalkan nanti dari jumlah yang sedikit, berapa kardus atau mungkin berapa karton itu nanti bisa dikatakan sebagai ekspor juga. Dan memang regulasinya ada regulasi khusus untuk barang-barang yang mungkin nggak terlalu banyak gitu. Dan mekanismenya pun juga berbeda, nggak pakai kontainer misalkan by air. Nanti kan rekan-rekan dari PT Pos Indonesia juga sekarang sudah bisa menyediakan ya jasa-jasa untuk ekspor melalui international freight tadi. Saya lihat di company profilnya, dan itu bisa menjadi sebuah solusi nanti bagi teman-teman yang memang mau mencoba untuk bisa memasarkan produknya di luar negeri. So sebelum itu ini adalah 5 hal yang selalu kita sampaikan kepada rekan-rekan pelaku usaha yang memang sedang mempelajari ekspor. Kira-kira bayangannya seperti apa aja sih yang harus dipahami, sebenarnya dipelajari untuk bisa melangkah nih ke dunia perdagangan internasional. Jadi di sini ada high code, bea keluar, lantas, pembayaran, dan Incoterms. Ini mungkin secara internal yang harus teman-teman pahami dulu. Jadi ini berkaitan dengan produk dan badan usaha teman-teman. Penyiapannya kurang lebih ini yang teman-teman harus pahami. Jadi untuk 5 hal tadi kita mulai dari awal ya. Jadi misalkan untuk HS Code itu kan berkaitan dengan barang. Jadi untuk barang ini sendiri, sebelum kita melangkah ke HS Code, teman-teman juga harus memahami product knowledge ini yang mungkin kadang rekan-rekan sekalian itu ada beberapa hal yang miss, tapi saya yakin pasti masing-masing pelaku usaha memiliki product knowledge yang memadai untuk bisa dipasarkan ke calon buyer. Jadi mungkin secara definisi sendiri product knowledge itu merupakan sebuah informasi itu yang menjelaskan dari sebuah produk itu dari segi karakter, penggunaan, fitur, harga, dan informasi-informasi terkait lainnya yang memang dianggap penting sehingga calon buyer ini bisa memahami tentang spesifikasi barang yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian. Nah, di situ manfaatnya apa dengan mempelajari product knowledge ini? Jadi memang yang jelas produk teman-teman lebih mudah dikenali oleh calon buyer. Terus nanti juga bisa memenuhi kebutuhan buyer juga, karena kan pasti buyer ada spesifikasi yang dibutuhkan. Karena biasanya kan dari calon buyer akan mengirim inquiry nih, inquiry yang nanti di situ ada biasanya rinciannya kira-kira produk yang dibutuhkan seperti apa. Misalkan contoh produk tanaman kering misalkan, atau apa ya, porang misalkan, porang yang dalam bentuk kering itu. Nah itu kan biasanya ada kadar-kadar kelembapan yang memang dipersyaratkan karena memang tujuan peruntukannya bisa berbeda, sehingga kadar kelembapan itu yang harus disampaikan juga nih nanti di penjelasan barang teman-teman spesifikasinya. Nah terus selanjutnya itu bisa meningkatkan tingkat keyakinan buyer. Nah nanti setelah memang teman-teman sudah memiliki sebuah susunan atau rincian dari produk knowledge-nya masing-masing komoditas, nanti teman-teman juga bisa melakukan evaluasi itu kira-kira apakah dari hari ke hari atau bulan ke bulan itu ini masih memenuhi standar yang sama dengan yang disiapkan sebelumnya.
Nah, mungkin coba kita sampaikan juga bahwasanya ini adalah poin penting yang memang perlu dirincikan ya di spesifikasi barang teman-teman. Jadi product knowledge itu kira-kira inilah poin-poin yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi memang ada basic knowledge, terus model desain bentuk itu memang secara fisik. Jadi basic knowledge sendiri itu merupakan pengetahuan dasar ya, misalkan barang teman-teman itu atau kentang misalkan. Jadi kentang itu memang nanti ukurannya seberapa, terus diperoleh dari mana, terus nanti keunggulannya apa, itu yang nanti disampaikan di produk knowledge itu sendiri. Terus nanti manfaat dan fungsi produk nanti kira-kira itu mengandung kandungan apa nanti yang mungkin bisa disampaikan juga. Terus material komponen itu nanti untuk barang-barang yang mungkin bukan barang mentah atau mungkin barang-barang yang memang sudah diolah. Jadi material atau komponen itu juga perlu disebutkan di rincian product knowledge. Terus proses produksi itu untuk rekan-rekan yang memiliki bisnis manufaktur atau mungkin suppliernya, dari suppliernya itu kira-kira dari daerah mana, mungkin juga disebutkan seperti itu. Tidak perlu disebutkan namanya kalau misalkan bagi teman-teman trader. Terus usia produk, nah ini juga merupakan hal yang penting ya teman-teman untuk bisa disampaikan juga, atau teman-teman setidaknya memahami usia ketahanan produk dari teman-teman yang punya itu seberapa panjang usianya gitu. Nanti ketika diekspor jangan sampai ketika sampai sana ternyata memiliki degradasi produk. Nah, itu satu hal yang mungkin harus kita hindarkan. Terus nanti harga jualnya berapa nih teman-teman, harus riset price. Jadi melakukan riset harga kira-kira pada saat mau diekspor nanti harga jual yang disampaikan itu berapa. Nanti menggunakan terms apa misalkan. Nanti perjanjian dengan supplier, perjanjian dengan buyer itu nanti menggunakan harga apa, itu nanti yang harus bisa teman-teman lakukan riset, dan itu nanti pasti akan ditanyakan oleh supplier karena ini kan tujuan utamanya ya. Terus ada kompetitor, nah kompetitor ini juga teman-teman juga harus tahu nanti di Indonesia juga kompetitornya siapa aja. Terus tujuan pasar ini nanti masuk ke dalam ranah market research. Lalu ada regulasi. Nah, ini regulasi ini nanti saya bagi dua, bahwasanya regulasi itu ada yang regulasi dari dalam negeri dan maupun luar negeri. Jadi di negara pengirim dan negara tujuan itu ada beberapa regulasi yang harus teman-teman pahami. Nah, mungkin dari poin-poin ini saya yakin teman-teman pasti sudah bisa melaksanakan ini, dan ini pasti suatu hal yang lazim untuk bisa harus dicantumkan ya di spesifikasi barang teman-teman. Nah, kita mungkin masuk ke fundamental yang pertama tadi mengenai HS code. Jadi mungkin ini sebagai wawasan aja, memang HS code itu nanti teman-teman ketika mau melakukan ekspor barang pasti akan bersinggungan, dan sangat dipastikan pasti akan bersinggungan dengan HS code. Karena nanti akan berpengaruh dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan, karena nanti akan mengikatnya di mana di HS code ini. Jadi HS code sendiri itu adalah harmonized system, itu merupakan sebuah kodifikasi dari suatu barang. Jadi penentuan HS code ini tadi teman-teman bisa permudah dengan melakukan identifikasi barang dulu. Jadi di product knowledge tadi teman-teman itu juga melakukan sebuah identifikasi barang. Nah, nanti baru setelah identifikasi barang itu nanti teman-teman akan bisa memahami kira-kira kodifikasi barang atau komunitas yang saya miliki itu masuk ke HS code yang mana gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita pedomannya adalah buku tarif kepabeanan Indonesia di tahun 2022 yang terbaru, dan ini biasanya diupdate 5 tahun sekali ya. Terakhir update itu di bulan April kemarin, berlaku per 1 April 2022, dan sampai saat ini menggunakan BTKI yang ini. Nah, untuk BTKI sendiri teman-teman di sini bisa dilihat bahwasanya ada dari 01 bab 01 sampai bab 99. Di sini mencakup seluruh jenis barang yang ada di dunia. Jadi memang karena buku tarif ini disepakati, HS Code ini disepakati oleh seluruh dunia melalui World Customs Organization. Mereka membentuk sebuah kodifikasi ini dan memang disepakati di seluruh dunia. Jadi untuk HS Code ini nanti pemahamannya sama antara yang di Indonesia dengan di India misalkan. Jadi ketika teman-teman mengirim barang itu nggak akan beda persepsi. Karena contoh misalkan kayak
kita bilang hanya sapu lidi gitu. Nah, sapu lidi itu terbuat dari apa? Apakah terbuat dari kayu atau terbuat dari batang pohon kelapa misalkan. Nah, itu yang bisa memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Nah, untuk penggunaan HS Code ini memiliki beberapa manfaat rekan-rekan sekalian. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai mendalami mengenai HS Code dari komoditas yang dimiliki, nanti teman-teman pasti akan menemukan tarif. Jadi kita nanti akan menyinggung sedikit ketika ekspor itu, ini ranah ekspor ya, itu nanti ada yang namanya bea keluar, itu ada salah satu pajak yang memang salah satu jenis pajak ya yang dipungut oleh negara. Kalau memang di sisi impor ada namanya bea masuk, nah itu nanti akan terlihat HS Code itu tarifnya berapa. Terus di pemahaman HS Code ini juga nanti rekan-rekan juga bisa memahami statistik. Jadi kalau nanti pada saat rekan-rekan sekalian melakukan market research, itu pasti akan menggunakan HS Code. Di platform manapun, hampir seluruh platform itu pasti menggunakan HS Code, karena itu akan lebih mempermudah. Jadi ketika nanti mencari negara tujuan mana yang kira-kira barang saya ini laku, kita kan pasti akan melakukan analisa tuh. Nah, analisa itulah yang nanti menggunakan HS Code ini. Nanti kira-kira barang ini keluar dari Indonesia itu jumlahnya berapa, nilainya berapa, volume berapa. Nanti ketika itu bisa dilihat nanti jumlah demand dan supply-nya. Nah, terus nanti ada lartas juga. Nah, ini lartas dan perpajakan nanti akan sangat berkaitan. Jadi di regulasi kita mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui ada yang namanya barang-barang yang dilarang dan dibatasi. Jadi nggak serta-merta mudah untuk diekspor atau ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi atau justru malah ada yang dilarang. Nah, itu teman-teman harus juga memahami apakah komoditas yang dimiliki itu masuk dalam regulasi tersebut. Ini salah satu jenis aja untuk pemahaman teman-teman sekilas. Jadi memang HS Code sendiri di sini nanti teman-teman nggak perlu belajar sedetail ini. Untuk lebih mempermudahnya mungkin teman-teman bisa mencari nanti di website ini di insw.go.id atau beacukai.go.id. Nanti teman-teman bisa pelajari di sana, tinggal di search saja kira-kira apa HS Code dari barang yang dimiliki. Nah, ini untuk info aja. Jadi nanti ketika memang teman-teman ada yang tertarik untuk mempelajari HS Code lebih lanjut, ketika rekan-rekan itu membuka buku tarif kepabeanan, itu nanti di halaman pertama pasti teman-teman akan menemukan namanya General Rules for the Interpretation of HS. Jadi atau KUM-HS yang biasa kita kenal di Indonesia. Jadi di situ nanti ada rules bagaimana cara menginterpretasikan ke dalam kodifikasi ini. Nah, itu nanti ada 21 bagian, 99 bab. Nanti ada ketentuan-ketentuan khusus juga, ada catatan yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, dan itu detail untuk bisa menetapkan suatu barang itu masuk ke HS mana, itu rincinya ada detail di sana. Nah, ini contoh aja untuk HS Code sendiri. Jadi nanti teman-teman akan melihat ada sebuah digit number. Di situ ada 8 digit. Cara membacanya mungkin sebagai insight aja ya. Nanti ada 4 digit pertama. Kita dibacanya 2 digit. Jadi di sini ada 04, 07, 9020. Nah, itu terdiri dari ini. Ada bab, pos, subpos, dan sub-pos. Nah, itu nanti contohnya di sini ada telur asin. Nah, di situ terinci di bab mana, di bab 4 misalkan itu ada produk, susu, telur unggas, dan sebagainya. Nanti masuk ke pos yang mana. Nah, itu karena nanti bisa beda-beda, beda digit nanti beda barang lagi gitu. Nah, teman-teman di situ harus memastikan. Jangan sampai nanti keliru HS nanti, karena pemahaman di sana juga bisa beda lagi. Nah, ini untuk lartas. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa barang yang dilarang atau dibatasi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut secara detailnya kira-kira barang apa aja. Di situ ada di Permendag 18 tahun 2021. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat dan
dicek lebih lanjut. Nah, di sini kan ada kode HS nih. Nah, ini kode HS inilah yang nanti akan melekat di barang rekan-rekan sekalian. Ini sebagai contoh aja saya ambilkan contoh dari Permendagnya, bahwasanya ada tanaman porang yang saat ini sedang dilarang ekspor untuk jenis-jenis ini. Nah, untuk persyaratan dan dokumen ekspor sendiri, jadi memang ini saya bagi dua untuk regulasi ya. Jadi ada regulasi dalam negeri maupun luar negeri. Jadi sebetulnya untuk melakukan kegiatan ekspor itu kalau untuk dari negara asal, saya rasa nggak terlalu ribet untuk persyaratannya. Jadi hanya pembuatan PIB itu pasti. Nah, nanti disertai dengan dokumen pelengkap. Di situ ada PO invoice, packing list, BL, terus nanti juga ada pemenuhan sertifikasi produk. Nah, ini biasanya pemenuhan sertifikasi produk inilah yang dipersyaratkan oleh buyer atau mungkin dari beberapa pihak-pihak terkait yang harus dipenuhi. Itu ada COA, ada COO, atau PITO atau MSDS. Nah, itu yang harus dipenuhi. Kalaupun memang ada masuk kena di lartas ya, tolong dipenuhi untuk perizinannya. Itu untuk dari negara asal. Kalau negara tujuan, nah ini yang kami menemukan beberapa rekan-rekan ada yang sedikit miss di sini, karena jangan sampai ada kejadian barang itu ketika memang sudah clear di Indonesia, ketika dikirim malah ada beberapa permit yang belum dipenuhi sehingga barang tertahan di sana dan harus dimusnahkan atau reekspor atau direimpor kembali ke Indonesia. Nah, itu teman-teman harus perhatikan karena ada beberapa hal yang mereka memberikan regulasi tertentu yang memang sedikit berbeda sama kita. Contohnya di sini ada pihak-pihaknya ada DVS, terus ada food safety, terutama ini pihak-pihak barang-barang komoditas makanan yang saya highlight ya. Di sini tadi contoh telur asin itu ada beberapa regulation yang harus dipenuhi. Ini contohnya dari Malaysia. Nah, ini teman-teman bisa lihat di mana untuk regulasi ini mungkin nanti bisa dicek. Ini beberapa trade repositories, masing-masing negara pasti memiliki. Nah, ini yang bisa kita sampaikan mungkin di wilayah Asia ya. Nah, Asia nanti teman-teman bisa searching atau mungkin coba dipelajari kira-kira regulasi apa aja yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke negara tujuan. Ini untuk fundamental yang terakhir, ada Incoterms. Jadi Incoterms sendiri ini pasti teman-teman sudah mengetahui juga. Ini ada Incoterms 2020 yang mana ada Ex-Work, FCA, CPT, CIP. Nah, nanti kayak misalkan kalau discuss dengan buyer, ini pasti akan ditanyakan nanti skemanya dengan menggunakan apa sih gitu. Apakah FOB, apakah Ex-Work atau DDP. Nah, biasanya sih yang lazim digunakan dalam ranah kegiatan ekspor itu rata-rata menggunakan FOB. Jarang sekali yang menggunakan CIF, tapi tidak menutup kemungkinan. FOB itu berarti nanti tanggung jawab dari segi biaya buyer itu, biaya seller itu ada dari gudang sampai ke pelabuhan muat. Jadi itu seller memiliki tanggung jawab di situ. Setelahnya untuk biaya freight dan lain-lain itu nanti di cover oleh atau menjadi tanggung jawab oleh buyer. Nah, ini yang perlu teman-teman sepakati karena nanti di sini penentuan harga ini yang nanti menentukan harga jual yang saya sampaikan tadi, dari ketika FOB harganya berapa atau nanti ketika menggunakan terms Ex-Work itu nanti harganya berapa. Jangan sampai nanti miss ketika menghitung harga jual yang ditawarkan kepada calon buyer. Lalu untuk terakhirnya, poin terakhir yang mungkin bisa teman-teman harus perhatikan juga, di sini ada market research atau marketing strategi yang bisa kita sampaikan. Ada 6 poin nanti yang teman-teman bisa catat. Bahwasanya yang pertama itu ada market research. Jadi ini market research ini metodenya luas sekali. Kita nggak bisa patenkan juga atau kita nggak bisa sampaikan harus begini harus begitu gitu, karena metodenya sangat luas dan sangat kreatif lah saya bilang gitu. Jadi
ada beberapa metode, nanti bisa lewat beberapa media sosial juga gitu. Ada yang bisa lewat Facebook, lewat LinkedIn atau beberapa marketplace lainnya. Terus nanti ada expo, via expo atau dari pemerintah misalkan, itu beberapa waktu kadang dari ITPC atau ADAC itu menyampaikan ada inquiry tertentu, itu teman-teman juga harus bisa update. Atau ada kesempatan untuk bisa expo di luar negeri, itu juga diusahakanlah bisa join di sana. Nah, terus lewat website. Nah, ini ada beberapa rekan-rekan yang juga menanyakan apakah website itu penting apa enggak gitu. Karena kita ketahui bersama bahwasanya pembuatan website itu juga nggak murah ya, kalau memang harus yang keren gitu atau yang bisa rigid dan detail gitu. Nah, itu di situ ya penting nggak penting, cuman kalau kita sampaikan kalau bisa bikin aja, karena nanti itu menjadi salah satu metode yang bisa kita usahakan untuk buyer itu menemukan kita gitu. Jadi goals kita adalah untuk bisa bagaimana buyer itu menemukan kita, bukan kita yang mencari buyer lagi gitu. Jadi mungkin awal-awal pasti kita akan cari-cari buyer, kita cari kemana gitu, misalkan cari importer kopi misalkan di negara mana gitu, misalkan importer kopi di Malaysia, siapa aja itu nanti baru kita kontak di sana gitu. Tapi nanti kalau kita sudah punya website, pasti orang sana yang menggunakan metode yang sama juga dengan kita gitu. Misalkan mencari eksportir kopi dari Indonesia gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang bisa dijadikan goals buat teman-teman. Nah, ini ada marketplace juga. Marketplace itu bisa dibilang kalau misalkan ada barang-barang retail itu juga cukup efektif dan untuk bisa menjangkau pasar luar negeri. Ya, di sini ada Etsy, ada Alibaba, ada Amazon, ada Go4World, ada Tradewheels, dan banyak lagi macamnya untuk bisa platform-platform yang kita bisa gunakan untuk jualan lah gitu. Nah, Etsy ini salah satu platform yang mungkin lebih fokus ke barang-barang seperti handicraft gitu. Mungkin teman-teman yang memiliki usaha di handicraft itu bisa coba buka di Etsy, mungkin bisa pasang di sana juga, karena ada beberapa dari komunitas kita yang bisa goals dari Etsy juga gitu. Ya mungkin tidak banyak komunitasnya, tapi bisa mulai diekspor dari sana. Dan yang terakhir itu adalah relasi tentunya gitu. Nah, ini relasi ini bisa berbagai macam juga metodenya gitu. Nah, ini salah satu highlight untuk bisa melakukan market research dari trade map gitu. Jadi di trade map ini adalah salah satu tools yang kita bisa manfaatkan untuk bisa melihat arus perdagangan dari dan ke luar negeri. Jadi teman-teman bisa cek di sana, dan nanti pasti pakai HS code. Nanti teman-teman di sini lihat ada kolom produk, di situ ada HS 1203 Kopra itu contohnya. Jadi di sini kita bisa cari, dan memang di sana ada beberapa company-company yang listing di sana gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu yang bisa kita usahakan untuk bisa memperoleh buyer itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Alhamdulillah sudah 1 jam ya. Pas nanti mungkin kita bisa tanya jawab di sisanya, bisa diskusi bersama. Kira-kira nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan pengalamannya atau ada kendala-kendala apa, mungkin bisa disampaikan pada saat sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Riki. Pak Riki, suaranya nggak kedengaran. Oh iya, suaranya kayaknya kemut Pak Riki. Oh ya, masih ke mute. Sorry. Oke, ya. Baik. Terima kasih Mas Dio. Pak Dio ini luar biasa. Jadi banyak instrumen yang bisa dipersiapkan buat teman-teman ketika mau memulai ekspor. Tadi
tadi sudah disampaikan oleh Mas Dio, salah satunya adalah HS code. Nah, ini sangat penting sekali nih untuk pengiriman barang ke luar negeri untuk menentukan HS code-nya. Karena salah pilih HS code ini juga bisa barang itu tidak keluar dari pabean di Indonesia, ataupun ketika sudah keluar dari pabean di Indonesia nanti ditolak di negara tujuan gitu ya, Mas Dio ya. Betul, Pak Riki. Nah, karena pengalaman dari beberapa agen kami nih, ketika mereka mau kirim, katakanlah batu cincin, untuk kiriman masih bentuk batu bongkahan, HS code dan regulasi dari negara tujuan ini kadang ribet, Mas Dio ya. Tapi Iya, kalau betul. sudah diikat bentuk cincin, ini lebih mudah. Gimana nih, Mas Dio? Ada betul nggak tips dan triknya? Iya, jadi betul Pak Riki yang saya disampaikan Pak Riki itu perbedaan bentuk itu juga sangat berpengaruh ya, terutama nanti dari HS code sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan Pak Riki sampaikan tadi contoh barangnya adalah batu ya, seperti batu cincin atau batu giok itu kan mungkin regulasinya hampir mirip-mirip dengan barang-barang mineral ya. Yang mana dari presiden kita juga mengamanatkan bahwasanya untuk barang-barang mineral itu pasti sebisa mungkin sudah diolah. Ketika kita menggunakan HS code yang masih berupa bongkahan atau barang mentah pasti akan jadi highlight tertentu nih, baik dari kepabeanan sini maupun dari kepabeanan di negara tujuan. Dan itu memang harus teman-teman perhatikan sih, gitu Pak Ri. Ya. Karena kalau pengirimnya batu, katakanlah yang kayak tren kemarin batu apa ya, John? Pak John? Yang hijau tuh? Akik, Eh, batu akik ya. Jamrut bukan ya, jamrut. batu akik. Bukan jamrut, Oke. Mas Dio. Apa kemarin tuh yang gara-gara Pak Jokowi ngasih ke Presiden Obama tuh batu hijau. Oh, Kan itu lagi tren tuh, jadi banyak permintaan batu tersebut dari Pucat ya. Indonesia ketika Batu kirimnya masih bentuk batu utuh, wah susah. Mereka bilang pada teman-teman. Akhirnya mereka jualnya sudah dalam bentuk perhiasan. Iya betul Pak. Nah, itu jadi lebih mudah tuh. Nah, buat teman-teman juga pemain batu akik gitu ya, mau duri bulan atau apapun, atau dari Garut tuh ada Pancawarna. Nah, ini orang-orang dari luar ini sangat tertarik tuh dengan batu-batu dari Indonesia tuh. Nah, bisa coba jualan ekspor. Oke. Pak John, ada yang ingin disampaikan Pak John? Banyak yang bertanya nih. Mas Dio, ini ingin saya tanyakan juga ini, dari persiapan calon eksportir itu kan banyak tahapan itu ya. Persiapan produk, badan usaha, riset gitu ya, korespondensi, penyiapan barang, sampai ke payment. Kira-kira dari persiapan itu yang paling sulit yang di mana, posisinya mana? Yang paling sulit ya Pak. Yang paling sulit kalau paling lama. Memang kalau produk sudah ada lah ya, kita anggap yang persiapan produk itu kadang-kadang juga punya handicap tersendiri nih buat para calon bisnis ya. Gimana cara riset produk atau bagaimana tahapan-tahapannya gitu ya. Kalau untuk tahapan misalnya regulasi, aturan-aturan membuat izin-izin itu mungkin bisa gampang ya. Bisa Iya. gampang dan tinggal daftar aja langsung selesai gitu ya. Untuk kalau mencari eksportir atau forwarding itu bisa Pos Indonesia, cukup gampang, tinggal milih aja Pos Indonesia sebagai yang bisa untuk melakukan ekspor gitu. Dan dari tahapan itu yang paling sulit di mana, Mas? Kalau yang paling sulit Pak sebenarnya harusnya mudah semua ya Pak, karena kan bisnis ekspor itu mudah ya. Wah, jadi mudah karena iya betul. Sebenarnya bukan sulit Pak, tapi mungkin Sepertinya membutuhkan waktu yang lama atau mungkin berarti sulit next itu time lah. Kehambatan dari masing-masing kita untuk belajar, untuk melakukan, untuk menjalankan ya. Mungkin seperti itu ya hambatannya ya. Iya, jadi kalau memang dari proses yang itu mungkin yang takes time bagi rekan-rekan pelaku usaha itu biasanya di research Pak.
Jadi untuk research, baik research buyer maupun research produk itu cukup menguras waktu dan tenaga. Bahkan mungkin dari finansial juga cukup menguras, Pak. Karena untuk bisa memperoleh sertifikasi, terus dan nanti untuk memasarkannya kemana, itu biasanya ya ada banyak platform-platform yang menawarkan dengan biaya sekian dapat bayar gitu. Tapi itu enggak, ya kita nggak bisa serta-merta untuk menjudge itu, tapi ya banyak metodenya, Pak. Nah, itu biasanya yang sedikit takes time dan butuh kesabaran sih. Bukan sulit, tapi memang butuh kesabaran aja. Betul, karena inti dari ekspor itu kita akan menjual barang ya. Yang paling krusial itu memang barangnya ya. Kemudian ada seller dan buyer ya. Tentunya mencari buyer ini perlu kesabaran dan skill tersendiri, network yang banyak atau yang lebih spesifik di kota-kota tertentu atau di negara-negara tertentu. Pak Riki, apa mau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bagaimana? Oke, mungkin sedikit nanti saya mau menjabarkan peluang menjadi mitra PT Pos Indonesia dengan membuka keagenan kantor pos, Pak John. Izin share screen, Mas Dio, Pak John. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, jadi di akal logistik atau Interindo Arte Kreasi, jadi kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia. Nah, kami diminta oleh PT Pos Indonesia untuk membantu pengembangan franchise agen pos atau kantor pos di seluruh Indonesia. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arte Kreasi, jadi kami adalah perusahaan startup teknologi. Awalnya kami bermain di layanan pembayaran tagihan, jadi untuk bayar tagihan listrik, bayar PDAM, BPJS, dan juga top up atau isi ulang, kayak pulsa, paket data, voucher game, token listrik, gitu ya. Untuk kantor kami beralamat di Alam Sutra, di Tangerang. Suara Pak Riki, Pak Riki. Nah, kalau kita melihat nih peluang bisnis yang ada di dunia dan di Indonesia, ini kita bisa melihat dari pertumbuhan pengguna internet. Seperti di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 300 juta, hampir 300 juta jiwa, ini dengan pengguna internet yang sudah mencapai 78% atau sekarang mungkin sudah hampir 90%, ini terdapat lebih dari 130 juta jiwa yang merupakan potensial klien nih buat Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang masyarakat bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ini sudah mulai beralih pembelanjaannya ini secara online, secara digital atau melalui e-commerce. Seperti kalau di Indonesia mungkin ada brand-brand yang tidak terlalu asing buat Bapak Ibu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli ya. Ini pertumbuhan transaksi mereka sangat luar biasa. Nah, kami mendorong buat teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk ikut ambil bagian dalam digital marketing, baik melalui e-commerce maupun melalui media sosial. Sekarang banyak juga nih seller-seller yang berjualan di media sosial, katakanlah seperti di Instagram, di Facebook, gitu ya. Transaksi melalui digital ini tumbuh dengan signifikan, tapi kita bisa ambil sisi positifnya bahwa ketika masyarakat beralih belanja melalui digital, pasti akan membutuhkan layanan jasa kurir. Ini buat teman-teman yang sudah berjualan secara digital ya, digital marketing, ini akan mendapatkan double cuan, dapat tambahan keuntungan.
dengan bergabung membuka layanan kantor pos. Nah, ketika masyarakat yang belanja secara digital, baik di e-commerce ataupun melalui media sosial, ini pembelanjaannya pasti membutuhkan layanan jasa kurir. Nah, PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, dari ujung Sumatera sampai ke Papua. PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dengan keagenan atau agen pos yang sudah bergabung, ini sudah hampir 50.000. Tadi ketika Bapak Ibu bergabung, bermitra dengan PT Pos, Bapak Ibu bisa melayani pembayaran tagihan rutin bulanan, masyarakat sekitar yang ingin membayar tagihan seperti bayar listrik, bayar PDAM, BPJS, ini bisa dilakukan di tempat agen. Yang kedua, nanti melayani pembelian top up atau isi ulang seperti token listrik, isi pulsa, paket data, voucher game. Yang ketiga, nanti agen pos juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan ekspor, pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Jadi kalau yang jualan seperti batu cincin, jualan kain tenun, jaket, dan lain sebagainya, ini bisa melebarkan jualannya ke luar negeri. Yang kelima, nanti melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos Indonesia juga sudah mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan milenial, ada layanan kiriman COD. Kiriman COD ini adalah kiriman cash on delivery. Nanti kiriman akan dikirim oleh kurir, lalu kurir akan menagihkan baik ongkir maupun harga barangnya kepada penerima barang. Yang kedua dan ketiga, PT Pos Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Shopee dan Bukalapak, serta beberapa e-commerce lainnya akan segera menyusul. Kenapa harus bergabungnya lewat IAK? Yang pertama, di IAK kita satu saldo untuk semua transaksi, Bapak Ibu. Jadi untuk layanan pembayaran, top up, isi ulang, maupun untuk kirim-kirim, semua dilakukan di satu aplikasi dengan satu saldo. Aplikasi IAK ini bisa berjalan di Android dan di web. Di IAK, fee atau imbal jasa layanan baik bayar maupun kurir ini diberikan secara harian. Hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Untuk yang keempat, imbal jasa layanan jasa kurir. Di IAK kita tidak potong PPh. Jadi kita berikan utuh kepada agen. Yang kelima, untuk pembatalan kiriman, saldonya kembali saat itu secara real time, dengan catatan belum dilakukan backing dan manifest, belum diserahkan paketnya ke kantor pos. Sedikit gambaran mengenai besaran imbal jasa atau fee yang nanti Bapak Ibu terima. Kalau kita lihat di kolom sebelah kanan, itu adalah skema fee yang nanti diterima untuk layanan jasa kurirnya. Layanan yang paling banyak digunakan, kita coba hitung yang kiriman domestik terlebih dahulu ya. Layanan yang paling banyak digunakan untuk berkirim melalui jaringan PT Pos adalah yang nomor 2, kilat khusus, dan yang nomor 5, ekspres. Imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima ketika omset jasa kurirnya di bawah 25 juta sebulan, imbal jasanya 17,5%. Ketika omsetnya sudah di atas 25 juta per bulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Nah, kita coba hitungan bisnisnya. Katakanlah kita simulasikan dalam satu hari rata-rata terdapat 40 kiriman surat ataupun paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka omset jasa kurirnya 25 juta dalam sebulan. Akan mendapatkan imbal jasa 17,5%.
yaitu 4.375.000. Nah, ketika omset jasa kurirnya sudah di atas 100 juta sebulan, maka agen akan mendapatkan imbal jasa 20%. Jadi 100 juta kali 20%, maka akan mendapatkan fee 20 juta. Agen-agen yang besar ini bahkan ada yang bisa mencapai omset dalam 1 bulan itu sampai 1,5 miliar. Ini contoh beberapa agen yang sudah bergabung membuka agen pos. Nanti papan namanya atau spanduknya sudah tidak lagi bertuliskan agen, tapi sudah berhak bertuliskan kantor pos. Nanti Bapak Ibu sudah selayaknya kantor pos cabang. Syarat untuk pengajuan yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif, karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi di masing-masing wilayah. Yang ketiga, nanti ada formulir yang harus dilengkapi. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, koneksi internet, timbangan, meteran, dan lain sebagainya. Untuk pengajuannya saat ini dipermudah. Untuk pengajuan perorangan atau individu cukup menyertakan KTP, kartu keluarga, NPWP, dan cover buku tabungan. Nah, kalau kita lihat di Jakarta nih, untuk pengajuan franchise jasa kurir swasta, ini dibutuhkan biaya franchise ya, baru biaya franchise, itu puluhan bahkan ada yang ratusan juta. Hanya untuk biaya franchise. Nah, sekarang ini dari IAK dengan PT Pos kami berkomitmen untuk mengembangkan literasi bisnis dari teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Untuk pengajuan pembukaan kantor posnya, ini tidak dikenakan biaya pendaftaran. Gratis, tanpa biaya franchise. Nah, karena gratis, jadi perlengkapan, karyawan, sampai renovasi tempat jika dibutuhkan, ini semua disediakan oleh calon agen. Ini beberapa support yang sudah kami lakukan bersama dengan PT Pos untuk mengembangkan literasi bisnis. Nanti flow pendaftarannya, setelah kami menerima kelengkapan dokumen, IAK akan berkoordinasi dengan kantor pos tempat atau kantor pos wilayah untuk melakukan survei ke tempat calon agen. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita akan jadwalkan untuk training. Setelah training, nanti agen sudah siap bertransaksi menerima pelanggan. Nah, sedikit gambaran mengenai bisnis jasa kurir yang ada di Indonesia. Dengan cover area yang begitu luas, teman-teman jasa kurir swasta, ini beberapa menggunakan layanan PT Pos untuk penerusannya, khususnya di daerah-daerah yang remote. Jadi ngapain pakai yang lain, kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Oke, terima kasih. Mungkin kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya, baik mengenai ekspor dengan Mas Dio ataupun program keagenan. Oke, buat yang ingin bertanya silakan raise hand. Nanti kita buka mic-nya. Pak Guntur, coba silakan Pak. Bapak banyak bertanya tadi itu, banyak chatting tadi. Pak Muhammad Oke, Guntur Pak Guntur, silakan. Halo, Ya, kedengaran ya? kedengaran Pak. Saya belum pernah ya jadi barang ekspor ya. Kebanyakan saya melakukannya importing. Oh, impor. Jadi belum
rencana sih pengen ekspor, tapi nyari produk yang cocok gitu untuk diekspor. Jadi lagi masih riset dulu Pak. Nah untuk saya mau tanya nih, anggaran biayanya berapa ya Pak modal? Kan kita perlu biaya asuransinya. Nah asuransi kerugian itu ditentukan saya sebagai ekspor apa orang yang bayar Pak. Terima kasih. Halo. Oh iya. Iya, Udah. baik. Baik. Siap Pak Guntur. Ini coba saya jawab Pak Joni ya. Silakan, Mas Tio. Nggih, mohon izin menjawab. Jadi Pak Guntur, kalau untuk ekspor sendiri untuk anggaran biaya mungkin saya nggak bisa sampaikan juga seberapa besarnya. Cuman seperti halnya membuat sebuah bisnis saja Pak, kalau memang mau diperkirakan ya. Tapi kalau mungkin cost tadi yang sempat ditanyakan oleh Pak Guntur mengenai asuransi, itu nanti bergantung pada skema kesepakatan yang disepakati oleh supplier dan buyer Pak. Jadi kan nanti ada Incoterms itu Pak, Incoterms apa yang mau dipakai, apakah mau CIF atau mau FOB. Jadi kalau misalkan kita memakai FOB, tadi kan tanggung jawab seller atau supplier itu kan sampai ke port loading aja. Jadi setelah itu nanti ada untuk asuransi dari port loading sampai ke destination itu di cover oleh si buyernya. Jadi hal-hal seperti itu nanti yang harus disepakati di kontrak di awalnya. Jadi memang kalau kita sampaikan biayanya berapa itu sangat dinamis sekali Pak, karena memang tergantung bagaimana kita menyepakati agreement-nya dengan buyer Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan ke Pak Guntur. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Mas Dio, kalau kontrak itu tanda tangan gimana ya Mas? Antara buyer sama seller, apakah kirim-kirim email aja sudah dianggap sah itu? Atau ketemu? Jadi kalau kontrak biasanya ada perwakilannya Pak untuk ininya. Nanti untuk bagaimana skemanya itu nanti biasanya ada yang perwakilan, malah beberapa ada yang bayarnya ke sini kok Pak. Jadi memang mengadakan pertemuan, iya betul. Karena kan pasti atau malah ada yang perwakilan Pak. Jadi memang dari instansi tertentu baik maupun government atau NGO itu ada yang memang ditugaskan untuk mencari market-market di pasar luar negerinya. Jadi memang ada perwakilan-perwakilan di sini, nanti itu yang bisa menjadi penjembatan untuk bisa membuat sebuah kontrak itu sendiri. Kalau kontrak itu ada saksinya nggak Pak? Dari misalnya perwakilan pemerintah atau bagaimana di situ supaya lebih amannya? Kalau itu sih saya rasa nggak terlalu di ini Pak, nggak terlalu seperti skema bisnis seperti biasa. Jadi kalau kontrak kita di dalam negeri kan nggak melulu harus ada saksi atau mungkin disaksikan ada pihak ketiga ya gitu. Nah itu di perdagangan internasional juga sama. Cuma nanti yang perlu diperhatikan misalkan ada kontrak pembayaran itu Pak. Jadi misalkan menggunakan skema LC itu, nah itu mungkin ada pihak lain nanti yang akan terkait misalkan seperti bank itu sebagai penjaminnya, dan itulah nanti penelitian di dalam isi kontrak LC itu yang harus kita perhatikan Pak. Jadi skema pembayaran itu bisa cair seperti apa, itu dari para supplier dan buyer harus sepakat di situ. Seperti itu Pak. Ya, karena kalau sudah membuat kesepakatan seperti itu, nanti kalau ada misalnya konflik atau apapun, suatu tempat yang bisa menyelesaikan masalah tersebut ya, di pengadilan atau tuntutan di negara tujuan ya, bisa Mas ya. Iya, betul Pak. Terima kasih Mas Guntur atas pertanyaannya. Ada dari Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Halo. Ya, siang. Halo, kedengaran Pak Pak? Bambang. Kedengaran cuma agak kecil. Iya.
Soalnya ini agak ramai tempat di sini, Pak. Tapi udah kedengaran, Pak ya? Kedengaran. Ya, Pak. Saya mau nanya kalau untuk ekspor, Pak, ini apa namanya, kalau yang pemula, Pak ya, yang belum pernah melakukan sama sekali, tapi ada ingin ingin coba untuk melakukan. Kebetulan produk saya kan lebih banyak ke kuliner, Pak, ke makanan ringan kayak gitu, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau dari pos ini, apakah memfasilitasi untuk produk-produk yang rentan gitu, Pak, yang gampang hancur seperti aneka-aneka keripik, kerupuk kayak gitu, Pak, supaya bisa sampai ke tujuan dengan aman. Ataupun juga misalnya produk-produk frozen, Pak, makanan frozen. Itu satu pertanyaan saya. Terus kedua, apakah PT Pos juga ada pendampingan ya untuk pelaku usaha UMKM yang sedang mencoba merintis untuk bisa ekspor? Itu sih pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Saya coba jawab mengenai pengiriman kali ya Pak Joni, nanti pertanyaan keduanya pendampingan dari Pak Joni. Nah, untuk pengiriman itu nanti dari PT Pos ini bisa semua dilakukan pengirimannya. Cuma kami kembali lagi untuk packagingnya Pak Bambang. Misalkan untuk kiriman hancur harus di double. Gitu. Dikasih styrofoam, dikasih kardus, atau kalau perlu diberikan packing kayu. Sama halnya seperti kiriman frozen food, itu juga harus diberikan styrofoam misalkan. Itu mungkin Pak Bambang. Nah, untuk kedua mungkin Pak John, untuk pendampingan dari PT Pos kepada UMKM, silakan Pak. Oke, Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya. Pak Bambang, ini kegiatan webinar kita, Postpreneur ini juga bagian dari cara untuk menyampaikan pemahaman atau informasi atau skill terkait dengan bisnis. Nah, salah satunya memang ekspor. Nah, kita hadirkan tujuan dari kita ini dari tim Ekspor ID untuk menyampaikan paparannya, untuk menyampaikan ilmu tentang bagaimana bisnis ekspor itu. Tadi dari Ekspor ID juga ada kelasnya, kelas gratis dari Ekspor ID, itu silakan join. Dan memang Pos Indonesia juga, ya selain ngomong dengan dari Ekspor ID juga kita akan kerjasama juga untuk membuka peluang usaha agen pos, atau teman-teman para seller juga bisa buka usaha agen pos. Pendampingan tentang bisnis yang lain di setiap kantor pos itu juga ada Pak pendampingan. Itu silakan, nanti kita di kantor-kantor pos ada pojok-pojok UMKM, itu Bapak bisa hubungi kantor pos terdekat. Kalau pendampingan secara spesifik atau minum itu masih belum konkret, tapi kalau secara pendampingan atau memberikan akses atau melakukan bimbingan, itu ada. Jadi Bapak bisa mau ekspor, ya itu bisa ke kantor pos kita, bisa ke kita, nanti kita bantu semua dokumen-dokumennya, itu bisa melakukan proses ekspor. Karena di sisi produk knowledge tentang produk yang Bapak jual itu kan di sisi Bapak yang paham ya. Tadi sampaikan tentang riset produk gitu, kemudian riset seller gitu ya. Nah, itu juga bagian dari skill seorang eksportir untuk bisa dipahami. Nah, jadi kita pahami tadi yang disampaikan oleh Mas Dio, ada proses persiapan seperti riset produk, kemudian riset seller, kemudian legalitas dan sebagainya, termasuk pengiriman di situ. Nah, Pos Indonesia itu di proses pengiriman saja sebagai forwarding untuk pengiriman ekspor tersebut. Begitu, Mas Bambang. Oke, baik Pak Joni, terima kasih infonya. Ya. Itu tadi yang Ekspor ID itu tadi bisa minta linknya nggak Pak ya? Kalau misalnya kita di Bekasi, apakah bisa ikut ya? Itu satu. Terus kedua, Mas,
Itu bisa berbarengan Pak ya dengan yang tadi Bapak bilang, misalnya kita buat agen pos itu, cuma Bisa. kebetulan posisinya itu di perumahan, maksudnya di kompleks, bukan di tempat yang kayak ruko kayak gitu Pak. Apakah bisa itu Pak? Bisa Pak Bambang, untuk buka agen pos itu bisa di perumahan, bisa. Sepanjang Bapak punya pelanggan yang bisa melewati di tempat Bapak gitu. Jadi bisa ditemukan lokasinya. Atau Bapak punya pelanggan tetap, itu lebih gampang lagi. Jadi di sudut-sudut pun masih bisa diterima gitu. Sepanjang nanti kita ada proses penjemputan kiriman, itu mesti perlu ada ruang mobil untuk bisa masuk ke area tersebut. Oh, oke baik. Sama Mas saya Rio, tambahkan kira-kira perlu adanya ya mengenai silakan. pengajuan agen pos di dalam perumahan secara lokasi tidak masalah Pak Bambang. Cuma nanti kita akan coba pastikan apakah ada ketersediaan ruangan nantinya. Gitu. Apakah Maksudnya ruangan yang akan digunakan atau yang diajukan itu representatif atau tidak? Gitu. Harapan kami teman-teman yang buka agen pos ini punya tempat usaha, jadi yang diajukan bukan bentuk ruang tamu atau ruang keluarga. kalau dalam bentuk ini Pak, kayak garasi gitu Pak. Jadi ada tempat yang ada atap dan sebagainya gitu, tapi bisa ada space untuk naruh barang dan sebagainya kayak gitu Pak. Garasi bisa Pak Bambang, jadi diubah garasinya ditaruh meja, kursi gitu kan ya. Untuk pelanggan datang itu bisa menunggu antrian dan lain sebagainya. Garasi bisa Pak, itu lebih dedicated dibanding ruang tamu. Oh, oke baik Pak. Boleh Pak kalau ada listnya atau apa linknya gitu. Pengen coba. Nanti boleh WA ke saya Pak Bambang. Oh, oke baik Pak. Oke, makasih Pak Bambang. Mas Tio, untuk pelatihan ekspor bid selanjutnya kapan ada rencana? Insya Allah bulan ini nanti akan kita adakan Pak Joni. Nanti ditunggu aja di postingan Instagram. Itu offline atau online, Mas? Kalau kita online Pak untuk yang kelas gratisnya. Online. Ya, Waduh, saya pengen daftar juga ini. Nanti saya kontak lagi, saya ingin daftar, Mas. Teman-teman yang ingin daftar nanti bisa melalui saya nanti. Oh, boleh Pak Joni. Silakan WA ke saya nanti ke yang daftar untuk webinar ini. Nanti kita akan bisa share untuk teman-teman bisa lakukan pelatihan lebih dalam lagi ini. Karena ini langsung ke pabriknya nih. Apalagi Mas Tio sebagai seorang pegawai custom ya, pegawai bea cukai juga. Jadi kita bisa lebih dapat ilmu update tentang ekspor. Kalau boleh usul Pak Joni, mungkin dibuatkan grup khusus Pak Joni. Grup khusus. Jadi bisa, kalau boleh usul bisa dibuatkan grup khusus gitu Pak, grup WA gitu Pak. Bisa Pak. Bisa nanti kita kalau yang ingin Mas nanti kita dapatkan informasi kapan ya. Teman-teman nih saya akan yang kepingin untuk daftar akan saya juga. Oke Pak Bambang. Oke, makasih Pak Bambang. Selanjutnya mungkin dari Pak Dedi Supriyadi. Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Masih di mute Pak Dedi. Oke, silakan Pak. Ya Pak, saya Dedi Supriyadi Pak, terima kasih. Ya, selamat siang Pak Dedi. Ya, nyambung Pak, itu izin bertanya mengenai untuk menjadi agen pos, mungkin untuk Pak Riki Pak. Ya. Barangkali bisa memberikan gambaran Pak untuk kebutuhan personilnya, misalnya harus berapa orang, kemudian apakah membutuhkan atau mutlak harus ada armada, misalnya kendaraan roda 4 atau sepeda motor begitu Pak. Kemudian kira-kira luas ruangannya seperti apa? Barangkali itu Pak. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Buat teman-teman Ya, yang lain, terima mungkin kasih. Ya. itu di mute suaranya supaya tidak mengganggu ya. Baik Pak. Ya, untuk karyawannya setidaknya memang pasti butuh satu ya Pak Dedi untuk melakukan entry. Tapi kita men-challenge teman-teman agen pos ini untuk bisa melakukan jemput bola kepada pelanggan, Pak. Nah, armada yang dibutuhkan sebenarnya cukup dari motor aja, Pak. Jadi dari motor khususnya nanti untuk melakukan jemput bola kepada pelanggan. Gitu, Pak Dedi. Minimumnya satu, Pak. Kalau bisa dua, jadi satu jaga counter, satu lagi jemput bola akan lebih bagus. Jemput bola itu harus mengantar ini Pak ya, barang-barang kiriman ke pos terdekat. Betul. Dan juga jemput bola kepada pelanggan, Pak, pengirim. Ke pengirim. Ya. Ya. Iya. Iya Pak. Kemudian nanti untuk pelatihan itu pengelolanya, karyawannya atau bagaimana Pak? Pemiliknya? Yang penting justru yang melakukan operasional Pak Dedi. Oh iya. Petugasnya ya. Pak ya. Kalau misalnya petugasnya dua, nanti 2 orang Pak ya pelatihan. Ikut hadir sih Pak Dedi. Jadi ketika petugas tersebut namanya karyawan ketika resign, jadi ada ownernya mengetahui tata caranya dan juga jadi bisa memberikan training ke karyawan baru. Ownernya Pak ya, ownernya harus ikut ya, Pak ya latihan. Betul. Tujuannya tadi kalau ganti karyawan jadinya ownernya bisa menjelaskan. Ya. Sekitar berapa lama Pak pelatihan Pak? Oke, ada lagi Pak? Cukup Pak, makasih banyak Pak. Oke, makasih Pak Dedi. Penanya berikutnya dari Bekti Jepara, silakan. Selamat siang. Siang. Pak, jadi kan kita kan bisa importir lewat marketplace. Nah, jadi kalau marketplace kan impor kan didefinisikan dengan quantity yang banyak. Sedangkan kalau dari marketplace itu sendiri kan kita orderan tidak terlalu banyak gitu kan. Tidak melulu banyak. Nah, apakah kita juga menggunakan kode HS dan apakah kita dari marketplace Alibaba ataupun Amazon, apakah juga menggunakan skema yang telah dijelaskan tadi? Terima kasih. Suaranya agak kecil Mas Bekti. Kurang nangkap saya. Mas Dio. Siap Pak Riki, saya nangkap pertanyaannya. Jadi mungkin saya repeat lagi questionnya untuk mungkin teman-teman yang nggak kedengaran. Jadi untuk pertanyaan Pak Bekti tadi, apakah kalau lewat marketplace itu masih menggunakan skema yang sama ya kurang lebih seperti saya jelaskan tadi Pak Bekti ya? Ya betul. Iya betul. Jadi kalau memang kalau lewat marketplace itu kan nanti skema barangnya biasanya akan di-pool di pihak marketplace-nya. Jadi memang barang yang kita punya itu ini tergantung marketplace-nya juga sih. Jadi kalau sepengetahuan saya rata-rata kalau yang memang lewat marketplace nanti akan ada agennya di sini. Jadi nanti akan diletakkan di agennya sana, nanti agennya akan mengurus. Karena kan kalau memang dengan skema barang yang nggak terlalu banyak kan secara shipping cost juga pasti dari marketplace juga mempertimbangkan cost-nya seberapa, dan mereka juga pengirimannya juga mekanismenya kemungkinan besar juga bukan FCL ya, melainkan menggunakan LCL. Jadi skema yang beberapa barang milik eksportir nanti dikumpulkan lalu dikirim, nanti ketika sampai di negara tujuan baru dicacah lagi untuk didistribusikan ke pembeli-pembelinya.
Nah, seperti itu. Jadi kalau memang marketplace kemungkinan secara prosedur lebih simpel Pak Bekti, karena kan memang dari barang mungkin quantity kalau dari sisi supplier-nya nggak terlalu banyaknya, tapi nanti akan diurus langsung oleh marketplace-nya. Mungkin seperti itu Pak Bekti yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi itu mekanismenya nanti shipment-nya kita digabung dengan shipment orang lain, kemudian jikalau sudah sampai di negara tujuan, nanti shipment itu akan dipecah lagi, seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu Pak Bekti, secara umumnya. Oh baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, sama-sama Pak Bekti. Terima kasih Pak Bekti. Selanjutnya dari Afgani, Kalimantan Barat. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tio, Pak Joni, dan Pak Riki. Tadi saya pagi udah telepon juga dengan Pak Joni, tapi saya tanyakan lagi dan tadi udah dapat juga penjelasan dari Pak Riki ya. Adanya ya berarti kita nggak perlu badan hukum berarti Pak ya, cukup dengan KTP, KK, NPWP, apa tadi ada 4 tadi itu yang saya lihat dari slide-nya Pak Riki. Itu yang pertama, jadi nggak perlu berbadan hukum atau bagaimana gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, ini saya melihatnya challenge-nya tadi itu di kampus saya dosen Pak. Saya dosen di Universitas Singapura, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di kampus kami itu ada kantornya pos. Waktu dulu saya awal-awal tahun 2000 sampai 2003 itu tuh masih itu tuh tempat kami mengirimkan dokumen-dokumen dulu tuh, kantor pos yang ada di kampus tadi itu, karena dekat kan. Kemudian lebih cepat, jadi kita nggak keluar lagi karena transportasi pada waktu itu sangat sulit. Tapi kan sekarang udah berubah itu, ini udah ditinggalkan oleh kantor pos. Gedungnya masih bagus dan itu Bapak sama ya. Gedungnya masih ada, lahan sana itu juga di sangat strategis kalau saya lihat di depan jalan besar, Jalan Imam Bonjol, dan nggak berapa jauh itu jalan utama, jalan protokol itu Ahmad Yani, banyak perkantoran. Jadi kampus kami itu ya di sekitar perkantoran. Kalau kantor pos yang lainnya itu jauh dari jangkauan. Di pusat kota baru namanya, Kota Baru, dan itu jauh dari jangkauan perkantoran tadi. Artinya apa? Saya kepingin untuk mengakuisisi, take over lah. Ya kita Universitas Tanjung Pura ini kan ada BLU. Tentu aset-asetnya tadi, lahan yang telah miliki tadi itu bisa dioptimalisasikan, jangan idle gitu kan, kata Dewan Pengawas BLU. Satu sisi ini ada juga bangunannya PT Pos ada di lahan kami tadi. Ini bagaimana caranya? Tadi disarankan sama Pak Joni temui kepala gitu kan, kepala kantor cabang PT Pos di sana. Mungkin saya ingin dapat pencerahan lebih lanjut dari Pak Riki, karena ini terkait dengan pertama keagenan PT Pos tadi, kemudian kepemilikan lahan. Tentu kalau dengan lahan yang ada tadi, kita bukan hanya kantor pos, bisa jadi nantinya diinkludkan dengan kafe atau dengan ATK. Ya, jadi betul-betul kita kelola secara integrasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi. Terima kasih Pak Riki, Pak Joni. Nanti dengan Pak Muhammad Tio saya tanyakan itu adalah saya kepingin untuk perkembangan produk-produk pemberdayaan masyarakat saya Pak. Itu ada serai wangi, ada juga gula aren, kemudian ada juga gula kelapa. Saya untuk lokal ya mungkin ada bagus ya. Tentu kalau misalnya kita bisa menjualnya keluar, salah satunya itu ke Malaysia. Karena kebutuhan gula aren untuk Malaysia tadi itu untuk produk es krimnya cukup tinggi. Dan harganya ya bagus di sana. Tapi proses untuk menjualnya gula aren ke Malaysia itu bagaimana? Dan saya belum ketemu buyernya. Itu. Terima kasih Pak Muhammad Tio. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Afgani.
Jadi untuk pengajuan agen pos memang betul Pak, tidak harus bentuk badan usaha, tapi boleh juga pengajuannya itu individu atau perorangan. Gitu. Jadi nanti cukup menyertakan KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan. Kalau badan usaha nanti otomatis ditambahkan dengan legalitas badan usahanya, seperti akte, SIUP, dan lain sebagainya. Nah, terkait untuk tempat, kalau tadi memang tempat tersebut adalah propertinya milik PT POS, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Joni sebelumnya, Pak Afgani bisa koordinasi langsung dengan kantor pos di Pontianak, Pak. Untuk tadi akuisisi tempatnya. Jadi dikelola oleh Pak Afgani. Nah, itu nanti bisa koordinasi ke sana, tapi untuk pengajuan, kalau tempatnya bukan punya PT POS, berarti Pak Afgani bisa ngajukan langsung agenannya. Lalu saya coba jawab yang pertanyaan ketiga untuk cari buyer, Pak. Tadi saya tertarik tuh Mas Dio sudah menginformasikan saat ini penting untuk memiliki website, Pak Gani. Karena nanti calon buyer itu yang akan mencari Pak Gani. Sering-sering posting produk di Instagram, di Facebook, di TikTok, gitu ya. Tapi harus punya website supaya calon buyer itu dengan mudah menghubungi Pak Gani, gitu Pak. Koreksi Pak. Oke, Pak Gani, saya ingin tambahkan terkait dengan peluang usaha juga di kampus di tempat Lapa. Mungkin lahan tersebut bisa buat semacam tempat lab UMKM binaan kampus. Nah, di sebelahnya itu ada agen pos ya sebagai tempat pengiriman barang paket dan untuk pengiriman ke luar negeri juga. Jadi sangat cocok sekali sesuai dengan kebutuhan Bapak dan disampaikan oleh Pak Riki barusan tentang peluang usaha untuk membuka layanan agen pos. Jadi jangan tunggu lama-lama Pak. Pertama Bapak koordinasi dengan kantor. Siap. Jadi jangan ini bagus nih Pak. Harus ke kantor pos ya. Pak Joni, ada model nggak Pak Joni yang bisa saya kontak siapa orang yang lab UMKM? Ada kontak person nggak siapa yang udah pernah membuat lab UMKM ini untuk bisa berdiskusi? Oh, Bapak datang aja ke kantor pos setempat Pak, ke kantor pos di Pontianak ya. Iya. Kantor pos terdekat di sana. Bapak komunikasi dulu tentang lahan tersebut. Ya. Kemudian kalau sudah ada kejelasan, Bapak bisa juga lahan tersebut bisa Bapak membuat agen pos atau sebagai tempat pusat pelatihan atau binaan UMKM dari kampus. Jadi cocok banget Pak antara kegiatan kita ini, informasi yang kita berikan ini dengan kebutuhan yang Bapak inginkan. Oke, siap. Begitu Pak Afgani. Iya. Tambah lagi idenya dari Pak Joni ini, lab UMKM, pusat pelatihan. Ya. Dan ini nanti kita TikTok, kita WA akan aja Pak. Nanti saya kasihkan juga linknya Pak Riki untuk supaya bisa langsung cepat ini bisa dibuka layanan agen pos di sana. Insyaallah, amin. Makasih banyak Bapak semuanya. Sukses selalu sehat. Makasih Pak Afgani. Makasih, sukses Pak Afgani. Untuk selanjutnya dari Pak Kaharudin. Silakan Pak Kaharudin. Oke, mungkin Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Terima kasih. Saya singkat saja mau menanyakan yang ekspor satuan itu Pak tadi yang bukan kontainer. Muter-muter kok nih. Yang satuan itu bagaimana ketentuan Pak? Terima kasih. Siapa ini? Saya nggak nangkep suaranya. Mas Dio, Pak John, kedengeran? Mungkin izin Pak Riki, jadi mungkin tadi Pak Rahmat menanyakan untuk kalau
kiriman satuan nih dari Pos Indonesia sendiri, ada ketentuan khusus nggak kalau misalkan mau mengirim satuan? Seperti itu Pak Riki, Pak Joni. Oh, kiriman satuan nggak masalah, Pak Rahmat. Jadi nanti ditimbang ataupun diukur dimensi barangnya. Gitu. Tapi ngirimnya kalau orang beli sepatu ya jangan kirimnya satu, sepasang lah Pak. Iya, jadi mungkin skemanya seperti biasa Pak ya. Ada Iya. minimal kiriman atau Soalnya putus-putus saya dengarnya nih Pak Rahmat. kita sepatu tadi apa ada minimal yang harus dikirim atau bagaimana? Minimal quantity Pak Diki. Quantity nggak ada Nggak ada, Pak, Pak. tinggal ditimbang atau diukur nanti dimensinya Pak. Karena kita tidak melihat quantity dalamnya Pak. Layanan kita Pak yang ke luar negeri itu ada pos ekspor, kemudian ada layanan paket pos internasional, kemudian ada layanan EMS. Jadi Bapak nanti datang aja bawa barang ke kantor pos, dan nanti akan mengisi form-form yang perlu diisi. Kemudian jangan lupa bawa ini apa namanya dokumen-dokumen tambahan, misalnya kalau karantina gitu ya. Biasa di kantor pos tuh ada karantina ya. Terima kasih. Dokumen pelengkap ya Pak Joni ya. Tuh, dokumen pelengkap. Baik, penanya berikutnya dari rumah apa ini? Rumah Jambu. Rumah Jampe. Silakan. Terima kasih waktunya Bapak. Selamat untuk Pos Indonesia sudah masuk ke sektor ini. Walaupun saya pribadi saya merasa harusnya ini masuk 15 tahun yang lalu. Jadi memang pos yang punya jaringan luar biasa seperti ini menurut saya harusnya lebih duluan masuk gitu loh, dari dulu untuk ekspor UMKM. Jadi saya hanya memberikan apresiasi pada Pos Indonesia sudah menggarap sektor ekspor UMKM skala kecil, jadi mungkin bukan dari pabrikan. Tapi ini luar biasa, saya terima kasih sekali sehingga kami-kami yang dari UMKM ini bisa terbantukan. Saran saya, berilah sistem SOP yang simple, kemudian mudah diakses, kemudian karena ekspor lebih kompleks ya Pak ya, cara-caranya. Jadi berilah sistem itu yang sangat friendly pada sebagian besar kita, beda dengan pabrikan. Jadi itu yang menurut saya akan menjadi pasar yang luar biasa bagi ekspor yang digarap oleh Pos Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Rumah Jampe Akika untuk layanan Pos Indonesia. Memang sudah sejak dulu Pak untuk layanan pengiriman ke luar negeri. Produk-produknya Bapak bisa lihat di website Pos Indonesia www.posindonesia.co.id. Itu ada informasi tentang layanan Pos Indonesia baik dalam negeri maupun ke luar negeri, termasuk pengiriman barang dan layanan keuangan kita. Semua ada di situ, Pak. Makasih Pak Rumah Jampe Akika. Iya. Ayo Pak, ini Rumah Jampe ini usaha apa Pak? Catering. Kami catering dan Akika spesialisnya masakan Timur Tengah Pak. Kita lagi bermimpi untuk bisa ekspor bumbu masakan Timur Tengah, biryani, kebuli, kapsa dalam bentuk kaleng untuk di Malaysia Pak. Ini masih mimpi ya. Jadi terima kasih sekali. Siap. Ini semoga bisa terbantukan. Kami ini bisa ekspor walaupun skala masih bukan B2B tapi langsung C2C. Jadi itu yang kita mau coba Pak. Matur suwun. Siap, sukses. Pak, Bapak bisa agen pos Pak Rumah Jampe Akika. Silakan Bapak buka agen pos di tempat Bapak. Bapak nanti selain dapatkan cuan dari produk yang Bapak jual, Bapak juga akan mendapatkan imbal jasa dari membuka layanan agen pos. Jadi Bapak bisa lakukan pengiriman juga dari kantor Bapak, dari agen pos Bapak nanti.
silakan nanti hubungi ke Pak Riki. Siap. Iya. Wah, Insya Allah, Bapak. Sukses, Pak. oke, kasih Pak Riki nomor handphonenya. Ada di kolom chat, Pak. Nanti bisa disimpan nomor saya. Siap. Ya, Oke. sampai 200 lebih negara, Pak, untuk luar negeri. Oke. Oke, kenapa sudah kita bisa akhiri Postpreneur kita hari ini yang episode 79. Mungkin ada sedikit bocoran, Pak, episode ke-20 80 besok ini, minggu depan ini seperti apa nih? Oke. Ini tema ekspor ini tidak habis-habis sama Mas Dio nih. Mas Dio aja ada berapa hari ya untuk materi ini. Kita hanya cuma 1,5 jam. Dan tetapi nggak apa-apa. Kita dapat informasi bahwa Mas Dio nanti akan buka bid selanjutnya. Nanti saya tolong infokan ya Mas Dio ya. Tanggal berapa bukanya. Nanti saya akan memberitahukan juga kepada teman-teman yang ingin daftar. Silakan japri ke saya, ke WA saya. Untuk bisa saya infokan tentang peluang untuk belajar bersama dengan Ekspor ID. Kemudian webinar di Kamis depan itu tentang pengelolaan SDM. Nah, tema tentang pengelolaan SDM ini cukup bagus dan belum pernah kita bawa di webinar Postpreneur ini. Kita hadirkan pengarang buku, the team, pengarang buku ini. Oh, nggak kelihatan ya. The leader, the 5.0, the leader. Jadi besok itu Kamis depan itu pengarang buku, Pak Riki. Pengarang buku tentang SDM. Saya mintakan bisa membawa materi tentang pengelolaan SDM di pelaku usaha UMKM. Bagaimana lebih efektif dan efisien. Gitu. Dan rekan-rekan memang waktu sudah. Gimana Pak Riki? Pak. Oke. Dan kita setiap Kamis ini, Mas Dio, saya minta juga nih Kamis bulan September awal ya. Tanggal 7 September masih bisa mengisi ya, Mas Dio. Siap, insya Allah Pak Joni, nanti kita komunikasikan lebih lanjut aja. Oke, Kamis tanggal 7 September ini temanya tentang apa mencari buyer ya. Teknik mencari buyer atau membuat perjanjian kerjasama antara seller dan buyer juga itu bagian dari yang skill minimal tahu lah. Oh Siap. ini step-step yang kita lakukan gitu. Rekan-rekan sekalian, kegiatan webinar ini sudah berujung sampai jam 12 ya untuk kita akhiri. Kami Mas Dio atas sumbangan waktu dan ilmunya nih kepada kita semua berbagi dan tentunya bagaimana kita meningkatkan ekspor dari Indonesia. Ini salah satu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara ekspor. Nah, semua orang paham bagaimana ekspor ini. Kita banyak belajar, dimanapun bisa belajar, tetapi tema-tema ini memberikan inspirasi buat kita semua untuk bisa berencana atau minimal punya niat untuk ekspor gitu ya. Atau kita belajar lebih serius melalui Ekspor ID juga bisa. Kemudian peluang usaha yang disampaikan tadi oleh Pak Riki tentang agen pos, tentunya teman-teman yang dari Pak Afgan, Pak Roma Akikah tadi bisa sangat mudah untuk membuka peluang agen pos di wilayah Bapak gitu ya. Tentunya akan dapat double cuan di situ. Dan juga termasuk ke teman-teman yang lain yang ingin membuka usaha agen pos. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir. Dan Pak Riki ingin disampaikan lagi? Cukup Pak Jon, terima kasih. Cukup. Mas Dio ada yang ingin sampaikan? Cukup Pak Joni. Oke. Mas Dio terima kasih. Salam buat Mas Amin dan semua teman-teman Ekspor ID. Dan kepada Pak Riki terima kasih banyak sudah bicara ini. Kepada semua teman-teman yang hadir, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Selamat siang. Terima kasih Pak Riki, Pak Sony. Selamat Nah, siang. Terima kasih. Terima kasih. Adio, Thank you. Pak John. Insya Allah saya berkunjung ke Bea Cukai, Mas, ke Wah. Jakarta ya. Siap Kita Pak Sony, ngopi-ngopi. siap. Boleh. Mari Pak Sony. Ya. Terima kasih. Kita akhiri kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.